Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 644. Usai berkata begitu, Fabrian dan yang lainnya bergegas keluar, seolah-olah hendak membantu memadamkan api. Irsyad yang marah pun segera mengutus orang untuk memadamkan api. Namun, semuanya malah jadi kacau balau. Orang-orang toko uang Tiaga sendiri sudah mengambil air dengan kalang kabut. Ditambah lagi, Fabrian dan yang lainnya sengaja membuat kekacauan. Terkadang, sebelum mencapai gedung yang dilalap api, air saja sudah tumpah. Irsyad yang melihat situasi ini dari kejauhan langsung naik darah. "Fabrian, kalian ngapain? Cepat pergi, aku nggak butuh bantuan kalian," seru Irsyad. Fabrian, Pramana, dan yang lainnya tersenyum mendengarnya. "Kenapa sungkan begitu? Hei, kenapa jalanmu ceroboh sekali? Kamu menumpahkan air lagi. Cepat ambil yang baru, kalau enggak, gedung ini bisa ludes terbakar," ujar Fabrian. Irsyad geram sekali dengan situasi ini. Namun, dalam situasi kacau ini, semua orang telah pergi untuk memadamkan api, jadi dia tidak punya cara untuk mengusir Fabrian dan yang lainnya. Pada saat itulah, Danu dan yang lainnya menyelinap masuk ke toko uang Tiaga dan langsung menghampiri brankas tempat uang disembunyikan. Setelah membunuh penjaga, mereka membuka paksa pintu dan masuk. Wira sudah berpesan pada mereka untuk mengambil sebanyak yang mereka bisa. Namun, Wira juga tahu bahwa mereka paling-paling hanya sanggup merampok puluhan miliar gabak. "Haha, toko uang Tiaga ini kaya banget. Semuanya, ayo angkut uang-uang ini ke kereta. Ada jutaan keping uang emas di gudang, toko uang itu memang sangat makmur." Wira meminta Danu yang lainnya untuk memuat kereta sebanyak yang mereka bisa. Danu pun tidak bertele-tele dan mulai segera memuat uang-uang itu ke kereta. Saat Danu mulai bekerja, Mandra dan timnya juga mulai beraksi. Mereka mencari kereta kuda besar dan melajukannya ke toko uang Tiaga. Alhasil, belasan kereta menerjang masuk ke sana. "Rampok!" seru Mandra penuh sandiwara dan langsung bergegas masuk. Kejadian mendadak ini membuat Irsyad tercekat dan tidak percaya. "Bandit, mereka datang untuk merampok toko uang Tiaga," gumam Irsyad dengan mata membola. Hal semakam ini baru pertama kalinya terjadi. Dia tahu tentang pemberontakan desa Angindra, tetapi dia tidak menyangka ada bandit juga di Provinsi Jawali. "Cepat hentikan mereka," perintah Irsyad. Namun, mana mungkin orang-orang Irsyad mampu mengalahkan Mandra dan timnya. Hanya dalam waktu singkat, mereka semua sudah dilumpuhkan. Sekelompok veteran pasukan zirah hitam yang mengenakan kostum bandit berjaga di pintu depan, mengisolasi tempat itu dengan rapat. Mereka membawa pedang dan memandang Irsyad dan yang lainnya lekat-lekat. "Ketua kami berpesan agar kami mengambil uang tanpa membunuh. Tuan Irsyad, sebaiknya kamu nggak melawan. Nggak sepadan kalau kamu kehilangan nyawa demi uang sekecil ini," teriak Mandra. Tepat pada saat ini, Danu dan yang lainnya sudah selesai memuat uang ke dalam kereta. Mereka langsung membawa kereta berbaur ke dalam belasan kereta lain di halaman toko uang. "Terima kasih banyak, Tuan Irsyad," seru Mandra. Dia dan yang lainnya menaiki kuda mereka, lalu bergegas keluar dari toko uang Tiaga dan melaju menuju gerbang kota. "Bangsat, kejar mereka, cepat kejar mereka, jangan biarkan siapapun kabur," perintah Irsyad, lalu langsung ikut mengejar para bandit. Namun, saat melewati sebuah gang kecil, dua kereta diam-diam memasuki satu halaman rumah. Melihat kereta bermuatan uang emas itu, Wira pun berujar sambil tersenyum ceria, "Masukkan kereta ke ruang bawah tanah, lalu lelehkan semua ini." "Mana Mandra dan yang lain?" tanya Wira lagi. "Mereka menuju gerbang kota sesuai rencana, tapi seharusnya mereka sudah bersembunyi di tengah jalan," jawab Danu. Bab 645. Danu tersenyum senang karena rencana mereka berjalan sukses. Wira juga mengangguk puas. Saat ini, Mandra dan timnya menunggangi kuda dan bersembunyi di tengah jalan. Hanya ada beberapa kuda dan kereta kosong yang ditinggalkan di dalam gang gelap. Sementara itu, orang-orangnya sama sekali tidak kelihatan. Irsyad dan orang-orangnya segera tiba di gang itu. Salah satunya lantas berseru, "Tuan, di depan ada kereta. Itu kereta para bandit." Mereka pasti tahu kalau mereka nggak bisa keluar kota, makanya mereka meninggalkan hasil rampokan dan kabur," cemooh Irsyad. Kemudian,
dia memimpin orang-orangnya untuk memeriksa kereta-kereta itu. Namun, ekspresi mereka seketika berubah. Tuan, cuma ada kotak-kotak kosong di kereta ini, nggak ada. Nggak ada satu keping perak pun di sini. Seru salah satu bawahan Irsyad. Setelah diperiksa, tidak ada sepeser uang pun di belasan kereta itu. Hal ini seketika membuat wajah Irsyad imasam. Apa, nggak ada uangnya? Mustahil, ujar Irsyad tidak percaya. Dia pun masuk ke dalam kereta dan memeriksanya sendiri. Benar saja, dia tidak menemukan apapun di dalamnya. Tuan, gimana bisa? Apa mereka nggak jadi merampok? Kata si bawahan. Irsyad segera memimpin orang-orang itu kembali ke toko uang tiaga. Begitu melihat separuh dari jutaan keping uang emas di brankas mendadak hilang, amarah langsung berkobar di hatinya. Sialan, bangsat, umpat Irsyad berang. Dia sama sekali tidak punya petunjuk bagaimana uang emas di dalam brankas bisa raib. Para bandit itu juga menghilang tanpa jejak. Laporkan ke pejabat. Uang-uang ini pasti masih ada di Provinsi Jawali. Seru Irsyad. Kemudian, dia tiba-tiba kepikiran sesuatu dan menoleh ke gedung yang kebakaran tadi. Apa ini? Ulah Wira, gumam Irsyad penuh curiga. Bagaimanapun, semua kejadian hari ini sangat aneh. Tadi, Fabrian dan yang lainnya pasti sengaja datang ke toko uang untuk membuat kekacauan. Jelas ada yang tidak beres di sini. Ayo jalan, ikut aku ke tempat Wira. Perintah Irsyad. Dia segera memimpin puluhan orang menuju ke rumah Wira. Saat ini, para veteran pasukan Zirah Hitam yang tadi beraksi sudah bersembunyi di berbagai sudut Provinsi Jawali. Sementara itu, Danu dan yang lainnya sedang duduk di dalam rumah. Fabrian dan Pramana juga ada di sana. Hanya saja, wajah mereka semua tampak khawatir. Paman Wira, rencana kita memang sudah berhasil, tapi kurasa Irsyad pasti akan mencurigai kita, ujar Fabrian. Mendengar ini, Wira hanya tersenyum. Dia memandang Fabrian dan Pramana, lalu bertanya, coba jelaskan, kenapa dia akan mencurigai kita. Fabrian segera menjawab, pertama, mereka pasti curiga karena kami pergi mengacau di sana. Kedua, ini petunjuk terbesarnya. Tak lama setelah kami mengacau, terjadi kebakaran, lalu para bandit datang untuk merampok. Semua ini terlalu kebetulan. Wira mengangguk, lalu berkata, iya, kalau Darsono dan putranya nggak kepikiran hal ini, mereka benar-benar nggak layak menjadi pemilik toko. Apa ada alasan lain lagi? Ada satu hal yang kubingungkan. Sebenarnya kita bisa keluar dari Provinsi Jawali dan meninggalkan kereta kosong di sana. Dengan begitu, mereka pasti akan menduga kalau semua uang emas itu ada di luar kota dan kita pun akan aman. Tapi, kenapa kita nggak membawa kereta itu keluar kota? Ujar Danu setelah berpikir sejenak. Mendengar ucapan Danu, Mandra dan yang lainnya juga mengangguk mengiyakan. Wira tiba-tiba tertawa, lalu berkata, lumayan. Karena kalian bisa menganalisisnya sejauh ini, artinya kalian sudah memikirkan semuanya dengan cermat. Tapi, aku memang sengaja memancing mereka memeriksaku. Dengan begitu, kita akan terbebas dari kecurigaan saat mereka nggak menemukan uang emas itu. Di saat yang sama, aku masih ingin menukarkan uang kertas milikku. Pas mereka datang mengusikku, aku sekalian bisa memanfaatkan kesempatan ini. Poin terpentingnya, aku mau semua orang tahu kalau bukan aku yang merampok mereka, bukan juga bandit. Darsono dan putranya sendirilah yang maling teriak maling. Tambah Wira, bab 646. Mendengar ini, semua orang sontak tertegun. Mereka kebingungan, tidak mengerti maksud ucapan Wira. Wira memandang mereka sambil tersenyum. Tahu bahwa dia belum bisa menjelaskannya sekarang, dia pun berkata, sudahlah, kita bahas sisanya nanti. Sekarang, mari kita siap-siap menyambut tamu. Danu dan yang lainnya seketika tertegun, sementara Fabrian dan Pramana saling memandang. Fabrian lalu berkata dengan kaget, maksudnya, orang dari toko uang tiaga. Tentu saja, seperti yang kalian bilang tadi, kita meninggalkan begitu banyak petunjuk. Mereka tentu curiga, lalu datang memeriksa ke sini, jawab Wira. Semua orang langsung memasang tampang cemas. Salah satunya tidak bisa menahan diri untuk berkata, terus, kedua kereta ini, keluarga berada mana yang nggak punya dua kereta? Sahut Wira dengan santai. Kemudian, dia menepuk tangan dan berkata, terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Sekarang, mari kita rayakan. Setelah itu,
Wira meminta para koki untuk menghidangkan makanan yang sudah disiapkan sejak awal di dapur. Ada berbagai hidangan lezat dan anggur berkualitas yang disediakan. Wira makan dengan lahap, tetapi yang lainnya merasa tidak nafsu makan. Kalian tenang saja, cukup nikmati makanan ini. Makin santai, itu makin bagus. Oh, betul juga, Fabrian, Pramana, kalian berdua harus pura-pura mengobrolkan tentang kejadian malam ini waktu Irsyad sampai, ujar Wira. Mendengar Wira berkata begitu, Fabrian dan Pramana langsung mengerjap bingung. Fabrian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kita sudah merampoknya, kalau kita terus memprovokasinya, bukannya dia bakal makin membenci dan waspada sama kita. Pertanyaan Fabrian ini memang logis. Namun, Wira hanya tertawa dan berujar, apa menurut kalian, kalau kita berokting iba, bahkan berpura-pura menghibur dan membantunya mencari uang emas, dia nggak akan curiga pada kita. Salah, mau kita bersikap seperti apapun, dia tetap akan mencurigai kita. Kalau gitu, lebih baik kita mengejeknya habis-habisan sampai kita puas. Wira mengucapkan kata-kata itu sambil menyeringai. Wulan yang duduk di sampingnya sontak mengerucutkan bibirnya dan terkekeh-kekeh. Setiap kali suaminya melakukan ini, dia selalu merasa suaminya sedikit kejam. Orang-orang lainnya pun mengangguk dan mulai makan. Mereka melahap makanan di meja dan minum anggur dengan sangat santai. Saat itu, seseorang mendadak melaporkan bahwa Irsyad sudah datang sesuai prediksi Wira. Sandiwara dimulai, persilakan mereka masuk, ujar Wira sambil tersenyum tipis. Tidak lama kemudian, terdengar banyak bunyi langkah kaki. Irsyad melangkah penuh amarah ke halaman. Dia lantas mendapati orang-orang di rumah itu tengah makan ditemani musik yang meriah. Loh, Tuan Irsyad. Sudah larut malam begini, kenapa kamu datang ke tempatku? Ujar Wira sambil tersenyum. Dia lalu melirik Fabrian. Fabrian langsung mengerti kode Wira. Dia pun tertawa dan berkata, Paman Wira, kamu nggak tahu saja. Malam ini ada kejadian heboh. Ada drama mendebarkan di toko uang tiaga milik keluarga Pratam. Drama apa? Tanya Wira, berpura-pura terkejut. Hari ini, toko uang keluarga Pratam ketiban sial. Salah satu gedungnya kebakaran, lalu uang emasnya juga dirampok bandit. Aku lihat, ada belasan kereta yang menyerbu. Kurasa semua uang di toko uang tiaga pasti sudah ludes dirampok. Jelas Fabrian. Cara bicara Fabrian yang seperti tengah bergosip seru membuat ekspresi Irsyad menjadi kian muram. Wah, rupanya begitu. Para bandit di provinsi Jawali ini angkuh betul. Mereka bahkan berani merampok toko uang tiaga. Luar biasa, ujar Wira.